Allah siap. Insya Allah siap. Oke, kita nyapa Bu Nanda dulu ya. Hai Bu Nanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu Nanda? Nanti yang pembacaan materi pertama Bu Nanda kan? Maksud saya yang menyampaikan. Insya Allah. Semangat ya Bu Nanda, pasti bisa. Mudah-mudahan bisa Oke. bermanfaat buat semua. Oke, siap. Oh, ini ada Pak Hendi. Pagi Mbak, dari Medan. Siswa-siswi kami ada yang di IT Telkom. Oh ya? Dari angkatan berapa Bapak kalau boleh tahu? Kita sapa Pak Hendi. Iya, Pak pagi Mbak. Pagi. Iya, kebetulan saya dari Telkom Medan 2, Mbak. Kebetulan siswa kami juga ada yang masuk di Telkom tuh, Mbak, dapat beasiswa itu, Mbak. Wah, keren sekali. IT Telkom. IT Telkom. Masih Medan. Ya, sana kemari tempatnya. IT Telkom ya, oke. Ya, alhamdulillah. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya guru atau apa, boleh mengajak mahasiswa siswa-siswinya untuk bergabung di IT Telkom Purwokerto. Sekarang IT Telkom ada 10 prodi ya, banyak banget. Jadi pilihan prodinya juga banyak gitu. Jadi tenang aja. Seperti itu. Oke, jam 9.29 saya coba untuk membacakan sekali lagi untuk peraturannya. Jadi nanti peserta tidak boleh lakukan share screen tanpa persetujuan host, dan juga peserta tidak boleh melakukan unmute audio tanpa persetujuan host. Nah, nanti setelah di akhir, kakak-kakak sekalian wajib untuk mengikuti post-test dan survei ya. Untuk post-testnya, passwordnya akan saya sharing di sekitar pukul 10.30-an di kotak chatting, di grup chatting nanti. Nah, untuk passwordnya itu tadi dimasukkan agar kakak-kakak semuanya bisa mengikuti post-test tadi. Jadi, kenapa aku harus ikut post-test dan survei sih, Kak? Harus ngerjakan itu semua sih, Kak? Karena kalau setelah mengerjakan post-test dan survei, kakak-kakak sekalian bisa mendapatkan sertifikatnya. Baik, untuk udah jam 9.30 nih. Nah, baik untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Nanda Iriani, STMT. Ibu Nanda, are you ready? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat pagi hari ini. Untuk pagi hari ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang keamanan jaringan, terutama khususnya di subtopiknya firewall ya. Jadi nanti saya ucapkan selamat datang untuk semua peserta yang bisa bergabung pada hari ini. Terima kasih juga kepada moderator, Sarah. Suara saya terdengar jelas kan ya? Halo? Maaf sedikit putus-putus, Ibu. Oke. Sedikit putus-putus. Tes 1, 2. Sudah jelas? Coba Ibu ngomong lagi. Halo? Cek, 1, 2, 3. Ini udah. Terima kasih. Oke. Nanti kalau misalkan ada kendala terkait suara, bisa nanti dicek di halo. Ini berhubung soalnya kalau misalkan pakai headset itu rusak ya. Malah nggak bisa nyambung. Sudah pernah saya coba soalnya. Ada yang menyampaikan suara tidak terdengar, Ibu Nanda. Kalau untuk moderator sendiri sama pemateri Pak Berdia gimana? Apa suara saya jelas? Agak putus-putus gitu. Halo?
sedikit dikerasin, Mbak. Mungkin suaranya agak dikeraskan dan juga agak didekatkan dengan laptop supaya suara terdengar jelas seperti itu sih. Oke. Kalau sekarang bagaimana? Ya, dicoba dulu aja, coba ngomong. Tapi ada yang bilang volumenya kecil. Ini sudah volume paling maksimal ya. Sudah 100 di sini. Oke, baiklah. Coba dimulai dulu aja, semoga nggak putus-putus sampai sini. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf Bapak Aris, boleh di unmute dulu karena narasumber akan menyampaikan materi. Ya, oke, silakan. Terima kasih. Saya ulangi ya. Kalau misalkan suaranya nggak jelas, bisa coba di Iya. Oke. Di sini subtopik yang akan saya jelaskan adalah tentang firewall ya. Nah, kita akan belajar sama-sama apa sih firewall, terus kegunaan firewall itu untuk apa aja gitu ya. Sebenarnya firewall itu apa? Dan apa sih kenapa kok kita perlu banget tahu tentang firewall? Kita langsung aja. Nah, sekarang kan kita ada di era revolusi industri 4.0 ya. Nah, itu seperti yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian, pembangunan infrastruktur digital nasional itu berarti industri harus siap dengan era digital transformation. Nah, cyber security menjadi bagian terpenting dalam era revolusi dalam menjaga sistem keamanan melawan masalah internal maupun eksternal. Seperti kita ketahui sekarang untuk keamanan kita karena semakin dipublish, internet semakin meluas gitu ya. Semua informasi kadang yang private informasi pun masih bisa dengan mudahnya dihack atau diambil orang kayak gitu ya. Nah, terus gimana sih menghadapi tantangan dengan membangun sistem keamanan yang sangat efektif melawan ancaman cybercrime secara eksternal maupun internal. Nah, potensi ancaman cybercrime ini di era revolusi semakin tinggi dan luas, nggak hanya mengancam level jaringan, tapi juga level data. Oke. Nah, kita mau kenal nih sama firewall gitu ya. Ini ada triknya, beberapa cara kita untuk mengamankan dan melindungi data. Yang pertama, kita pasang firewall. Firewall itu sebenarnya ada di proteksi untuk setiap laptop kita ya. Itu ada yang sudah terinstall. Kayak gitu. Nah, pencegahan dari permasalahan cybercrime dimulai dari penerapan firewall-nya bisa di-on-kan. Nanti saya kasih tahu bagaimana. Kebetulan kalau saya pakai Windows 10 ya, nanti kita praktekkan bersama on-off untuk firewall yang merupakan perangkat keamanan jaringan yang dirancang untuk mencegah akses dari berbagai jenis serangan. Nah, yang kedua kita install anti-malware. Antivirus aja nggak cukup gitu ya. Soalnya seperti yang kita pernah tahu tahun 2017 dulu itu dihebohkan dengan serangan ransomware WannaCry. Nah, Indonesia menjadi negara terbesar kedua yang terjangkit kena serangan si WannaCry ini gitu ya. Bukan tidak mungkin serangan itu akan terjadi lagi. Mungkin dengan serangan yang lebih heboh lagi kayak gitu ya. Nah, terus ini yang ketiga, lakukan backup rutin. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian gitu ya, jangan kita gampang percaya gitu, gampang percaya terhadap laptop kita gitu ya atau komputer kita. Nah, kita perlu melakukan backup rutin. Jadi kita melihat mana kadang ada yang udah disisipi mungkin dengan virus gitu. Kita nggak tahu ada aktivitas yang di luar yang seharusnya kayak gitu. Nah, makanya kita harus melakukan backup rutin seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke konsep firewall-nya. Nah, firewall itu seperti kayak dinding gitu loh. Di situ ada internet. Nah, sekarang ini home network itu lokal area network kita. Misalkan itu yang home network berarti area di rumah kita gitu ya. Area di rumah kita. Nah, firewall itu dindingnya gitu ya. Yang bisa mengakses itu kayak di situ ada 3 jalur. Nah,
Yang merah-merah dibatasi oleh firewall-nya. Kamu nggak boleh masuk gitu. Nah, yang hijau adalah yang bisa diizinkan oleh firewall untuk masuk. Berarti kemungkinan itu data informasi yang diinformasikan itu yang disampaikan adalah data yang memang diizinkan, berarti aman gitu. Sedangkan kalau yang merah berarti yang terblok, nggak bisa masuk, kurang lebih seperti itu ya. Nah, firewall sendiri apa sih firewall itu? Firewall itu merupakan suatu sistem yang menetapkan kebijakan kendali akses. Berarti sini ada aksesnya. Anda boleh masuk, Anda tidak boleh masuk, seperti portal kayak gitu ya, antara dua jaringan. Nah, secara prinsip firewall itu dapat dianggap sebagai sepasang mekanisme. Satu, memblok lalu lintasnya yang kita blok gitu ya. Atau yang kedua, dia juga mengizinkan lalu lintas. Jadi bisa memblok dan bisa mengizinkan. Seperti yang dilihat itu tadi, yang merah berarti yang tidak diizinkan, yang diizinkan yang hijau. Seperti terlihat di gambar ya. Nah, selanjutnya firewall digunakan untuk melindungi jaringan dari serangan jaringan pihak luar. Firewall tidak dapat melindungi dari serangan yang tidak melalui firewall. Serangan dari seseorang yang berada di dalam jaringan serta dari program-program aplikasi yang ditulis dengan. Jadi di sini kalau misalkan firewall-nya itu tidak di-on-kan, berarti tidak ada filternya atau tidak ada saringannya gitu. Kamu boleh masuk, kamu tidak boleh masuk, tidak bisa. Data ini aman, data ini tidak aman, juga tidak bisa. Makanya itu kita perlu pakai firewall. Kayak gitu ya. Nah, secara konseptual, itu terdapat dua macam firewall. Ada network level dan ada application level. Kalau network level ya berarti yang di level jaringannya. Sedangkan kalau application level ya berarti di level aplikasi. Nanti, nah kalau misalkan level jaringan ini network level itu didasarkan pada keputusan mereka melalui alamat sumber, alamat tujuan, alamat port gitu ya. Dan terdapat dalam setiap paket IP. Nah, sedangkan kalau yang application level itu biasanya ada host yang berjalan sebagai proxy server yang tidak mengizinkan lalu lintas jaringan dan melakukan login atau auditing lalu lintas yang melalui. Nah, istilah-istilah yang perlu kita tahu. Tadi kita ngomong tentang host dan ada based and host. Nah, kalau host sendiri, nah itu suatu sistem ya, komputer yang terhubung pada suatu network. Berarti kalau kayak kita ini, komputer-komputer kita ini berarti kita bisa dibilang host, laptop-laptop kita gitu ya, handphone kita yang terjaring, yang terkoneksi dengan internet atau jaringan, itu berarti kita merupakan host. Nah, kalau based host itu setiap komputer yang harus memiliki tingkat sekuritas yang tinggi. Kenapa? Kok dia harus punya sekuritas yang tinggi? Karena sistem ini rawan sekali terhadap serangan hacker dan cracker. Karena biasanya mesin ini diekspos ke network luar atau internet dan merupakan titik kontak utama para user dari internal network. Nah, selanjutnya ada paket filtering. Nah, di sini paket filtering sendiri itu merupakan aksi dari suatu alat atau device untuk mengatur secara selektif alur data yang melintasi suatu network. Dia dapat memblok, memperbolehkan suatu paket tadi memblok atau mengizinkan suatu paket data yang melintasi network tersebut sesuai dengan kebijaksanaan alur data yang digunakan. Security policy. Nah, selanjutnya itu ada perimeter
network, kita harus tahu juga perimeter network atau demilitarized zone ya di sini. Suatu network tambahan. Jadi dia ini DMZ ini merupakan suatu network tambahan yang terdapat di antara network yang dilindungi dari network yang di luar. Jadi ada network yang kita keep, yang kita lindungi, juga ada network yang di luar itu. Kalau kita tahu kan internet ya di luar itu. Nah, untuk menyediakan layer tambahan dari suatu sistem keamanan. Selanjutnya keuntungan dan firewall. Kenapa sih kok kita harus disarankan menggunakan firewall? Nah, fokus dari segala kebutuhan sekuritas karena merupakan satu titik tempat keluar masuknya trafik internet pada suatu jaringan. Gitu ya. Nah, terus dapat menerapkan suatu kebijakan sekuritas. Jadi tidak semua service di internet itu aman digunakan. Kita tahu sendiri ya, ada yang mungkin berdampak negatif gitu ya. Bisa itu merupakan virus seperti itu. Sehingga firewall itu sebagai penjaganya untuk mengawasi service-service mana yang dapat digunakan untuk menuju ataupun meninggalkan suatu network. Nah, dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien. Terus juga dapat digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi. Karena tadi kan ada yang boleh masuk, ada yang diizinkan, ada yang ditolak. Berarti kita hanya mengambil filter mana-mana yang perlu dan bisa masuk ke mengakses ke dalam komputer kita gitu ya. Nah, di sini ada paket filtering ya. Nah, ini router yang melakukan ini klasifikasinya. Itu dia merupakan router yang melakukan routing paket antara internal dan eksternal network secara selektif sesuai dengan security policy tadi ya, yang digunakan pada network tersebut. Nah, informasi yang digunakan untuk menyeleksi paket-paket tersebut apa aja? Ada IP address, pasti kita butuh IP address asal. Ada IP address tujuan, gitu ya. Terus ada protokolnya, pasti mau TCP, UDP, ataupun ICMP. Yang ketiga ada port TCP, tujuan ada asal, ada domain, terus ada yang tujuannya, gitu ya. Nah, di sini gambarnya. Rule yang digunakan berdasarkan pada informasi yang terkandung dalam IP address, seperti source dan destination IP address, source dan destination port, dan protokol yang digunakan pada transport layer TCP atau UDP. Jadi di sini digambar dijelaskan ya kalau kita pakai routing. Nah, di sini bedanya kalau misalkan yang pertama ini tadi paket filtering router. Berarti di sini kita pakai router. Yang melakukan filter adalah router ya. Nah, tapi dia punya kelemahan cukup rumit dalam melakukan konfigurasi terhadap paket yang akan difilter secara tepat. Nah, dan dia lebih lemah dalam hal autentikasinya. Nah, terus contoh routing paket selektif yang dilakukan oleh screening router. Gitu ya. Semua koneksi dari luar sistem yang menuju internal network diblokade kecuali untuk koneksi SMTP. SMTP itu apa? Dia merupakan suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server. Berarti itu sistem. Singkatnya itu adalah Simple Mail Transfer Protocol, gitu ya, SMTP itu. Nah, selanjutnya memperbolehkan service email dan FTP, tetapi dia memblok service-service, ini contoh-contohnya ya, memblok service-service berbahaya seperti TFTP, X Windows, RPC, dan R Service, ada R Login. Penjelasan singkat, salah satu contohnya aja, misalkan TFTP ya, TFTP itu protokol perpindahan berkas yang sangat sederhana. Jadi di sini dia itu masih digunakan untuk mentransfer bekas-bekas kecil antar host gitu dalam sebuah jaringan. Nah,
seperti halnya ketika terminal jarak jauh X Windows System melakukan proses booting gitu. Jadi kita bisa booting dari jauh. Booting itu on off kan laptop gitu ya, tapi dari jarak jauh. Gitu. Misalkan seperti itu. Jadi yang diperbolehkan adalah transfer informasi email, tapi dia misalkan memblok yang sharing menggunakan tadi TFTP itu salah satu. Terus AirLogin sendiri salah satunya itu merupakan, kalau misalkan ada yang belum tahu ya, Air Service di sini itu salah satu layanan internet yang memungkinkan seseorang untuk mengakses login ke sebuah remote host dan lingkungan jaringan internet. Dengan memanfaatkan remote login, seorang user dapat mengoperasikan dari jarak jauh tadi ya. Oke, nah keuntungannya dari paket filter ini apa aja? Dia bersifat transparan dan implementasinya relatif lebih mudah dibandingkan metode firewall lain. Terus kekurangannya, paket filtering ini tingkat keamanannya rendah. Terus masih memungkinkan adanya IP spoofing. IP spoofing itu apa sih? Gitu ya. IP spoofing itu berarti komputer tujuan itu memperlakukan paket seolah-olah berasal dari sumber yang terpercaya. Berarti kayak perangkat gitu. Nah, kalau misalkan sehingga kita tuh komputernya itu kayak apa ya? Jadi kalau kita ngasih pop up, kasih pemberitahuan gitu, IP spoofing itu jadi dia memberi perangkap gitu ya. Kayaknya dia tuh merupakan suatu situs terpercaya misalkan. Atau dia tuh memang asli gitu. Misalkan Kampiun tapi asli gitu ya. Nah, padahal itu bukan Kampiun tapi itu adalah jebakan dari hacker kayak gitu. Nah, terus tidak ada screening pada layer-layer di atas network layer. Nah, yang kedua adalah application level gateway atau proxy service. Di sini dia merupakan perantara antara internal network dan external network atau internet. Nah, proxy service ini merupakan aplikasi spesifik atau program server yang dijalankan pada mesin firewall. Program ini mengambil user request untuk internet service seperti file transfer protocol atau FTP, telnet, terus HTTP dan meneruskannya bergantung pada security policy ke host yang dituju. Nah, seperti ini ya. Nah, ada outside connection, ada inside connection. Kalau misalkan yang di jaringan lokal ini, berarti jaringan kita. Nah, terus kita mengakses HTTP yang seperti misalkan www.computer gitu. Nah, itu ada HTTP ya. Nah, terus ada outside. Nah, ini outside host berarti orang yang di luar. Misalkan saya internal dari ITTP sendiri gitu ya. Nah, jaringan di rumah saya seperti ini gitu misalkan. Atau perusahaannya atau dari ITTP sendirilah. Nah, terus dia mengakses ITTP kampiun.ittp misalkan. Nah, host yang di luar yang mendaftar seperti Bapak Ibu sekalian gitu ya. Seperti ini kalau untuk yang bentuk gambar dari aplikasi level gateway. Nah, keuntungannya dari sistem proxy ini kayak gimana? Tingkat keamanannya dia tuh lebih baik daripada screening router atau yang sebelumnya yang pakai router ya. Terus yang kedua, deteksi paketnya dilakukan sampai pada layer aplikasi. Nah, kekurangannya dari sistem proxy apa aja? Performasinya lebih rendah daripada screening router karena terjadi penambahan header pada paket yang dikirim. Terus yang kedua, aplikasi yang disupport oleh proxy ini terbatas. Nah, sistemnya juga kurang transparan. Nah, ini dikonfigurasikan hanya mendukung beberapa aplikasi saja dan menolak aplikasi lainnya untuk melewati firewall. Kelebihannya dia lebih aman, gitu ya. Tadi sudah dijelaskan, terus lebih mudah untuk memeriksa dan mendata semua aliran data yang masuk pada level aplikasi. Namun kekurangannya, pemrosesannya tambahan yang berlebih pada setiap hubungan. Itu tadi, karena dia menambahkan header ya, ada tambahan headernya. Selanjutnya, ada yang ketiga. Nah, ini yang ketiga. Jadi ada 3 ya klasifikasinya. Tadi pertama pakai router, yang kedua ada proxy atau aplikasi,
Nah, yang ketiga ini ada circuit level gateway. Nah, circuit level gateway sendiri ini merupakan sistem yang berdiri sendiri atau fungsi khusus yang terbentuk dari tipe application level gateway. Gitu. Tipe ini tidak mengizinkan koneksi TCP end to end atau langsung gitu ya. Nah, gateway di sini apa sih gateway itu? Dia itu kayak gerbang gitu ya, atau suatu perangkat yang menghubungkan jaringan komputer satu atau lebih jaringan komputer dengan media komunikasi yang berbeda, sehingga informasi pada saat jaringan komputer dialihkan akan berbeda dengan media jaringan yang berbeda pula. Seperti ini, ada outside, ada inside connection. Gitu ya. Cara kerjanya gimana? Yang berdiri sendiri ini atau sirkuit ini. Gitu. Gateway itu akan mengatur kedua hubungan TCP. Terus satu di antara dirinya dengan TCP pada pengguna lokal in host, serta satu lagi antara dirinya gateway itu ya dengan TCP pengguna luar outside tadi ya, sesuai di gambarnya tadi ada outside, ada inside. Kalau misalkan yang inside berarti yang kita. Nah, saat dua belah hubungan terlaksana, gateway akan menyalurkan TCP segmen dari satu hubungan ke lainnya tanpa memeriksa isinya. Fungsi pengamanannya terletak pada penentuan hubungan mana yang diizinkan. Nah, jenis firewall ada dua. Kalau tadi klasifikasi ada 3, ada router, gitu ya. Terus ada yang namanya application atau proxy, dan yang ketiga itu ada circuit level gateway. Nah, di sini sekarang jenis-jenis firewallnya. Yang pertama ada personal, yang kedua ada network. Kalau personal ya berarti dibuat untuk pelindung komputer yang tersambung pada jaringan yang akses yang tidak diizinkan. Saat ini firewall berevolusi gitu ya, menjadi dengan menambahkan beberapa fitur perangkat proteksi seperti serangan virus, anti spyware, anti spam dan lainnya ya. Fitur utamanya kalau untuk personal firewall itu ada namanya paket filter firewall dan stateful firewall. Kalau yang kedua, network firewall ini dibuat sebagai pelindung jaringan secara keseluruhan dari semua serangan. Umumnya merupakan perangkat lunak yang diinstalkan di dalam server, gitu ya. Nah, apa aja fitur-fitur utama dari firewall? Itu ada paket filter firewall dan stateful firewall. Terus ada circuit level gateway tadi, terus application level gateway dan NAT firewall. Nah, penentuan paket yang diizinkan dan ditolak itu menggunakan teknologi routing. Nah, arsiteknya sendiri di sini yang pertama itu ada arsitektur ya atau dual port gateway atau DHG. Nah, sistem DHG ini menggunakan sebuah komputer dengan paling sedikit 2 network interface, namanya juga dual ya, berarti dia lebih dari 1. Nah, interface pertama akan dihubungkan dengan jaringan internal dan yang lainnya akan dihubungkan ke internet. Berarti kalau misalkan yang pertama dihubungkan ke jaringan kita internal dan yang lainnya dihubungkan dengan internet, berarti minimal memang harus 2 situ ya, makanya ada dual gateway, 2 atau lebih. Nah, dual home host ini berfungsi sebagai bastion host. Tadi yang paling yang harus sekuritasnya tinggi, itu bastion host tadi. Karena dia merupakan bagian terpenting, karena dia yang di-share gitu ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan. Nah, seperti ini. Dia langsung berhadapan di paling depan, yaitu dengan internet. Jadi satu dihubungkan ke jaringan internal dan satu lagi dihubungkan ke internet. Seperti itu. Nah, ini untuk gambar dari dual host
Bastion. Nah, yang kedua ada screen host. Gitu ya. Ada screen host, gateway atau SHG. Kalau tadi DHG ya. Sekarang ada SHG. Nah, kalau topologi SHG ini, fungsi firewall dilakukan oleh sebuah screening router dan bastion host. Kalau tadi hanya bastion host, tapi sekarang ada screening router dan bastion host. Kayak gitu. Nah, router ini dikonfigurasi sedemikian sehingga akan menolak semua traffic, kecuali yang ditujukan ke bastion host. Sedangkan pada traffic internal, tidak dilakukan pembatasan. Dengan cara ini, setiap client service pada jaringan internal dapat menggunakan fasilitas komunikasi standar dengan internet tanpa harus melalui proxy. Nah, ini untuk gambarnya. Kalau tadi hanya ada bastion host, tapi kalau untuk tipe yang kedua ini SHG. Kalau tadi DHG, ya, itu hanya menggunakan bastion. Kalau misalkan yang SHG ini tambahan paket filtering. Arsitektur yang ketiga ada SSG. Jadi ada DHG, SHG, dan ada SSG atau Screen Subnet Gateway. Nah, ini tipe firewall dengan arsitektur menggunakan dua screening router dan jaringan tengah atau perimeter network. Berarti ada perimeter networknya antara kedua router, di mana ditempatkan bastion host. Berarti bastion host nanti ada di tengah. Kelebihan susunan ini akan terlihat pada waktu optimasi penempatan server. Nah, itu. Jadi dia ada di antara router eksternal, router internal, kayak gitu ya. Nah, itu jaringan perimeter yang tengah. Jaringan tengah itu atau jaringan perimeternya, Z ya. Nah, itu bastion hostnya sebagai, dia berlaku sebagai bastion host untuk menyambungkan antara internet dengan jaringan lokal. Seperti itu untuk arsitektur dasar firewall. Nah, ini sumbernya. Nanti materi sesuai ya dengan ini nanti saya sudah share. Mungkin cukup sekian. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan di akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penyampaian materi pertama dari Ibu Nanda terkait pengenalan dasar jaringan. Nah, selanjutnya untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Kholidiah Mashkuroh. Ibu Kholidiah, apakah sudah siap? Ya, Mbak, Oke, terima kasih. waktu dan tempat dipersilahkan. Saya ya, share screen-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kelihatan ya? Ya, kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholidiah Mashkuroh. Saya salah satu pengajar di Institut Teknologi Telkom Purwakarta. Untuk kesempatan kali ini, tapi Mbak Nanda menjelaskan di sharing session yang pertama, materinya mengenai keamanan jaringan, khususnya penerapannya di keamanan jaringan ya, dengan penerapan firewall. Kemudian saya di materi yang kedua, inti dari keamanan di sini saya fokuskan pada keamanan informasinya. Jadi pesannya akan dikirimkan melalui jaringan. Ini ada beberapa teknik yang bisa diterapkan untuk mengamankan pesan tersebut sebelum masuk ke jaringan ya. Yang salah satunya adalah dengan kriptografi. Kemudian saya lanjutkan saya mulai dari latar belakang mengenai network security. Di era digital komunikasi saat ini tentunya kita semua komunikasi atau berjalannya informasi itu semua sudah melalui jaringan ya, dan sistem digital. Sehingga data atau informasi yang dilewatkan ke jaringan ini perlu diamankan atau perlu diproteksi, kemudian di safety, proteksi dan di safety, kemudian
yang menjadi hal yang penting di sini adalah esensi atau isi dari informasinya ini penting ya, sehingga perlu diamankan dulu. Dari apa? Dari misalkan ada attacker atau penyerang ya, yang juga lebih dikenal dengan hacker. Ada ini jenis-jenis kegiatan yang bisa merugikan data atau informasi kita yang akan melalui jaringan atau sistem komunikasi. Kemudian ini di jenisnya ada attacker, kemudian ada hacker, ada spy, kemudian ada stealing. Kemudian ini adalah jenis-jenis dari cybercrime ya, cybercrime. Apa saja kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kalau kita melewatkan informasi di dalam jaringan. Ini yang dilakukan ini secara garis besar. Ini ada dua kemungkinan ya. Yang pertama dilakukan duplikasi, yang kedua dilakukan manipulasi. Jadi duplikasi ini artinya kita copy atau si hackernya atau si attackernya ini menduplikat informasi yang ada di jaringan. Kemudian yang kedua dilakukan manipulasi. Punten, untuk suaranya agak kemeresek ya Bu. Bisa dibenerin dulu Ibu. Kemeresek itu suaranya. Benar ya. Kayak kemeresek gitu. Suaranya jenengan. Tes. Kalau sekarang gimana Mbak? Lebih baik. Tetap sih. Tapi pakai ini ya wireless ya mungkin ya. Mungkin. Pakai wireless. Apa saya nggak pakai earphone aja? Coba, minta tolong. Tes. Iya, lebih baik. Alhamdulillah. Baik, silakan lanjutkan. Ini saya ulangi lagi ya penjelasannya. Tadi di latar belakang dari network security ini adalah di era digitalisasi sekarang kita mengirim dan menerima informasi ini secara digital ya melalui jaringan, sehingga kita memerlukan proteksi ya atau keamanan dari data yang dikirim melalui jaringan tersebut dari serangan-serangan ya. Contohnya misalkan ada attack, ada hacker, ada spy, ada pencurian ya. Nah ini yang dikenal sebagai crime atau kejahatan cyber. Kemungkinan yang dilakukan oleh attacker hacker ini diantaranya ada dua. Yang pertama duplikasi, yang kedua melakukan manipulasi ya. Duplikasi ini artinya kita copy atau si hacker ini mengopi informasi dari jaringan, kemudian dilakukan tahap yang berikutnya memanipulasi informasi. Sehingga dari latar belakang ini kita perlu mengamankan. Dan teknik pengamanan itu sendiri ini bisa dibagi menjadi dua ya secara umum untuk network security tadi. Yang pertama memproteksi atau mengamankan dari jaringannya sendiri. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Ibu Nanda ya. Nah, tadi penerapannya dengan menggunakan firewall. Jadi yang diproteksi di sini adalah sistem komunikasinya atau jaringannya melalui firewall ya. Yang kedua selain firewall itu juga bisa dilakukan dengan anti malware atau antivirus. Kemudian dapat pula yang ketiga ini dengan menerapkan hierarki jaringan. Misalkan ada password untuk tamu, kemudian misalkan untuk pekerjaannya sendiri dan lain-lain. Nah, itu salah satu cara juga untuk memproteksi jaringannya ya dari serangan-serangan dari luar. Kemudian yang saya bahas adalah di bagian keamanan informasinya. Jadi inti dari keamanan informasi ini pesan itu ada macam-macam ya, bisa berupa teks, bisa berupa gambar, voice, video. Karena datanya bersifat sangat penting sekali, sebelum melalui jaringan kita amankan dulu. Nah, itu adalah proteksi informasi. Yang pertama ini ada beberapa teknik atau metode yang bisa diterapkan ya. Yang pertama steganografi, yang kedua bisa melakukan watermarking, yang ketiga kriptografi. Untuk penjelasan singkatnya, steganografi ini seperti tanda tangan
Jadi dalam informasi kita ada isi tanda tangan untuk menyatakan autentifikasi dari informasi tersebut. Kemudian kalau watermarking, ini kalau misalkan Bapak Ibu atau mahasiswa-mahasiswi di sini pernah melihat uang kertas, kemudian diterawang, nah di dalamnya ada gambar. Nah itu adalah sisipan, menyisipkan informasi di dalam informasi. Nah ini ada beberapa teknik atau metode yang bisa digunakan untuk memproteksi informasi sendiri. Kemudian yang saya bahas yang ketiga yaitu dengan melakukan kriptografi. Kriptografi ini kita amankan dulu informasi sebelum masuk ke jaringan dengan password-password tertentu ya. Ini passwordnya bisa berbagai macam jenis, bisa misalkan kita acak, kemudian bisa juga dengan menambahkan gambar atau sisipan-sisipan lainnya. Kemudian saya mulai untuk penerapan kriptografi sendiri. Jadi ini adalah saya ingin menggambarkan bagaimana sebuah informasi ini secara umum ya, secara umum bekerja. Ini ada Alice. Alice ingin menghubungi Bob dengan menyampaikan sebuah informasi ya, melalui media transmisi. Media transmisi ini bisa menggunakan dua jenis. Yang pertama wireless atau tanpa kabel. Misalkan menggunakan WiFi atau jaringan PTS dan lain-lain, misalkan microwave dan lain-lain ya. Kemudian jaringan berkabel. Berkabel ini kita bisa menerapkannya pada misalkan jaringan optik, kemudian jaringan koaks atau jaringan tembaga dan lain-lain. Kemudian bisa juga melalui LAN. Nah ini adalah media transmisi. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Mbak Nanda, berarti keamanannya di jaringannya, lebih utama di jaringannya. Kalau saya membahas pada sisi informasinya ada. Jadi informasi yang akan dikirimkan Alice kepada Bob, ini kita amankan dulu untuk melewati pada saat ini kan, karena kita berkomunikasi ya, kita butuh media transmisi atau media komunikasinya. Di dalam perjalanan ini ada kemungkinan dilakukannya serangan ya oleh hacker misalkan. Nah ini ada dua jenis serangan oleh hacker yang bisa dilakukan atau mungkin dilakukan oleh hacker sendiri. Ini ada passive attack dan active attack. Kalau passive attack hanya si hacker di sini hanya mendengarkan mungkin spoofing melalui jaringan transmisi. Kalau active attack ini melakukan serangan langsung ke misalkan pengirim atau penerimanya. Kemudian jenis-jenis informasi yang mungkin dikirimkan Alice ke Bob ini berlaku dua arah ya. Jadi Alice bisa menghubungi Bob atau Bob juga bisa menghubungi Alice. Kemudian informasi yang mungkin dilewatkan di sini adalah text, voice, image, video. Nah, kenapa informasi ini penting? Karena ini berkaitan dengan penerapannya. Jadi kita perlu memprotek informasi. Misalkan kita informasinya bersifat insidensial atau sangat penting sekali. Contoh penerapannya misalkan ini ada untuk e-voting, kemudian yang kedua ada untuk digital coin, yang ketiga ini ada auction. Auction itu semacam jual beli yang aman atau auction yang aman. Kemudian saya lanjutkan untuk definisi kriptografi. Untuk definisi kriptografi ini berasal dari bahasa Yunani, tersusun dari dua kata dasar menyusun dari kriptografi. Susunan kriptografi tersebut di sini ada kripto dan grafi, yang artinya adalah penulisan rahasia. Jadi definisi kemudian didefinisikan secara umum. Ini kriptografi adalah ilmu ataupun seni yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan yang dikirim oleh pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman. Ini disadur dari Sneyer tahun 1996. Jadi tujuannya, kemudian kenapa ada ilmu kriptografi di sini adalah autentikasi atau kerahasiaan informasi yang terkandung dalam data yang ingin kita lindungi ya, sehingga informasi tersebut tidak dapat diketahui oleh pihak lain yang tidak diharapkan.
Kemudian area bidang kriptografi. Jadi kriptografi ini dibagi menjadi 3 bidang ya secara umum. Ini ada kriptografi sendiri. Jadi di dalam bidang atau area ini kita hanya atau mempelajari bagaimana cara membuat sandi, menyusun sandi-sandi rahasia. Kemudian ada kriptoanalis. Nah, ini mempelajari bagaimana memecahkan sandi yang tadi dibuat di sini ya. Nah, ini memecahkan sandi, apakah ada kemungkinan kita bisa menjebol sandi yang sudah dibuat. Nah, ini ada di kriptoanalis. Kemudian yang ketiga ada yang disebut steganografi, yaitu menyembunyikan pesan. Untuk kriptografi sendiri ini bisa dibagi menjadi 2 bagian lagi ya. Yang pertama untuk desain yang menggunakan fungsi satu arah atau fungsi hash. Kemudian ini menggunakan sistem kunci rahasia. Yang kedua dengan kriptosistem yang menggunakan kunci publik. Nah, ini sumbernya adalah Rosenthal pada tahun 2005. Kemudian saya lanjutkan mengenai tujuan fundamental dari kriptografi. Tujuan fundamental ini maksudnya adalah tujuan yang paling dasar yang menjadi menjadi dasar ilmu dari kriptografi ini. Yang pertama adalah kerahasiaan atau confidentiality dari informasi yang akan dikirimkan atau melalui jaringan informasi tadi. Yang kedua, integritas data. Kemudian yang ketiga, autentikasi atau authentication. Jadi misalkan bagaimana si Bob tahu bahwa informasi yang diterimanya adalah informasi Alice misalkan. Kalau itu diterima secara random misalkan dari jaringan. Nah, sehingga kita membentukkan sebuah autentikasi ya. Nah, itu bisa diterapkan di dalam penggunaan tadi kunci dalam kriptografi. Kemudian ketiadaan penyangkalan atau non-repudiation. Ini tujuan dasar dari kriptografi. Kemudian saya lanjutkan berangkat dari sejarah kriptografi. Jadi sebenarnya kriptografi ini sudah digunakan ya sejak zaman dahulu. Misalkan salah satu contohnya adalah Julius Caesar mau mengirim surat ke Cleopatra, ini juga sudah ditemukan bahwa di situ membutuhkan sebuah kriptografi atau ilmu untuk menyembunyikan informasi dan hanya misalkan dari Caesar, Julius Caesarnya ke Cleopatra, hanya Cleopatra yang bisa membacanya. Nah, kemudian ini secara umumnya ya, sejarah dari kriptografi. Yang pertama dilakukan untuk kebutuhan militer, ini sudah cukup ya, karena militer ini untuk komunikasi dan mengatur strateginya supaya tidak diketahui oleh pihak musuh, untuk termasuk intelijen dan mata-mata. Kemudian korps diplomatik, misalkan informasi kedatangan presiden atau perjalanan presiden, nah itu perlu diamankan. Kemudian yang ketiga, penulis yang perlu menjaga kerahasiaan tulisannya. Kemudian yang keempat, surat atau dokumen rahasia. Yang kelima, ini sifatnya keagamaan. Keagamaan ini contohnya misalkan saya ambil contohnya di Al-Quran. Jadi bagaimana ada orang yang merubah satu huruf di dalam Al-Quran, Anda tahu atau tidak? Nah, itu kita butuh sebuah autentifikasi ya. Nah, ini contohnya di bidang keagamaan. Kemudian saya lanjutkan mengenai sistem kriptografi. Untuk sistem kriptografi, tadi ini secara umum ya, ini gambarannya ada pengirim atau transmitter, kemudian ada penerima ya. Pengirim tadi dicontohkan Alice yang menghubungi Bob ya, jadi dicontohkan yang mengirimkan sebuah informasi. Nah, ini di sini ada yang disebut plain text. Apa sih definisi dari plain text sendiri? Ini adalah pesan asli yang ingin dikirimkan dan dijaga keamanannya. Jadi ini pesan asli yang belum dikodekan, disebut atau dinamakan sebagai plain text. Kemudian yang kedua ada yang disebut ciphertext. Ciphertext adalah pesan yang telah dikodekan atau disandikan sehingga siap dikirimkan.
Jadi ini setelah dimasukkan kode atau disandikan dengan zipper atau kunci tertentu, nah ini disebut sebagai ciphertext, hasil keluarannya tadi ya. Kemudian menggunakan sebuah enkripsi, algoritma enkripsi tersebut yang memiliki kunci ya, kunci untuk membuka algoritma tersebut. Nah, kuncinya tadi ini dikirimkan ke Bob sehingga hanya Bob yang bisa membuka informasi dari Alice ya. Kemudian outputnya tadi disebut sebagai ciphertext. Nah, ini di bagian transmitter atau pengirimnya. Kemudian zipper, di sini ada yang disebut zipper, adalah algoritma matematis untuk menyandikan plain text menjadi ciphertext ya, dengan algoritma tertentu atau algoritma enkripsi. Kemudian di bagian penerima, berarti ini bagian Bob tadi ya. Di sini ada description key, berarti kunci ya, yang dikirimkan oleh Alice ke Bob untuk membuka algoritma enkripsi yang dikirimkan oleh Alice. Kemudian untuk mendapatkan informasi awalnya lagi, ini plain text adalah informasi asli yang ingin dikirimkan dan dijaga keamanannya. Kemudian untuk istilah yang berikutnya di sini ada description. Description di sini definisinya adalah proses memperoleh kembali plain text dari ciphertext ya. Di sini ada description key. Kemudian definisi sistem kriptografi secara umum ya, meliputi dari transmitter sampai dengan receiver, adalah suatu fasilitas atau sebuah algoritma kriptografi yang ditambah dengan semua kemungkinan plain text, ciphertext, dan kunci untuk mengkonversikan plain text ke ciphertext dan sebaliknya, dirancang untuk mengamankan suatu sistem informasi. Kemudian saya lanjutkan. Ini yang kedua, ini contoh dari penerapan dari kriptografi sendiri. Ya, dengan tekniknya simetrik kriptografi. Yang dimaksud simetrik kriptografi di sini adalah antara Alice, jadi di sini pengirim ke ke Bob ya. Ini menggunakan kode yang sama atau password yang sama yang dikirimkan oleh Alice ke Bob untuk mengamankan atau mengamankan atau memberikan password informasinya. Ini contoh dari gambar tadi, jadi informasinya diproteksi dengan simetrik, berarti artinya sama ya, dengan kunci yang sama baik antara Alice dan Bob ya. Ini adalah contoh atau gambar dari simetrik enkripsi. Alice menggunakan enkripsi algoritma, yaitu E, dijelaskan. Ciphernya adalah E, K, M. K di sini adalah kuncinya. Kemudian untuk pesan M menggunakan kunci K dan dikirim sebagai hasil ciphertext yang dinotasikan sebagai C. Jadi si Alice ini membuat sebuah kunci yang disebut K dan M ini adalah pesan. K adalah kunci, M-nya adalah pesan, menjadi dengan algoritma enkripsi tertentu sehingga diperoleh ciphertext tadi ya, atau dinotasikan sebagai C. Nah, si C ini dilewatkan ke dalam tadi media transmisi, dikirimkan kepada Bob ya. Kemudian sehingga Bob di sini menggunakan kunci yang sama, sama-sama K ya. Notasinya di sini sama-sama K, agar si Bob ini dapat memperoleh kembali plain text ya, atau informasi asal atau informasi asli yang diaplikasikan ke dalam algoritma deskripsi tertentu, yaitu C ya, yang diterapkan C. Jadi si Bob di sini tujuannya untuk mendapatkan informasi yang dikirim Alice ya. Jadi output yang diperoleh Bob adalah M ya, atau pesan tadi dinotasikan sebagai M dengan metode deskripsi atau membuka kunci yang dibuat oleh Alice. Ini adalah kunci yang sama dengan Alice dengan ciphertext-nya, melalui ciphertext-nya tadi yang diperoleh dari
informasi di jaringannya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut sebagai kunci publik ya. Ya, ini adalah contoh. Kalau kunci publik ini berbeda. Jadi kunci apa namanya? Kunci yang diterapkannya berbeda. Tadi definisi pada simetrik kan K ya, definisinya sama. Kalau kunci publik ini berbeda. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, di bagian Alice dan di bagian Bob ini menerapkan kunci yang berbeda. Kemudian Alice mengirim pesan kepada Bob dan dienkripsi dengan public key atau PK. Ceritanya seperti ini. Jadi Bob mengirimkan dulu apa namanya kunci ya. Ini punya Bob, kunci public yang dikirimkan ke Alice. Kemudian Alice membuat ciphertext dengan kunci yang dikirimkan Bob tadi. M tadi pesan ya. Dengan teori enkripsi tertentu menggunakan kunci yang dikirim Bob. Nah, menghasilkan sebuah ciphertext. Nah, jadi ciphertext adalah hasil dari informasi yang sudah dikodekan dengan kode enkripsi tertentu. Kemudian C ini dikirimkan melalui media transmisi. Kemudian oleh Bob diterima si C tadi. Nah, ini untuk kodenya sendiri. Ini menggunakan kode yang berbeda dengan kode publik yang dikirimkan kepada Alice ya. Di sini disebutnya SK Bob atau kunci S dari Bob. Ini diterapkan dengan metode deenkripsi tertentu untuk mendapatkan pesan ya tadi yang dikirimkan oleh Alice. Nah, demikian presentasi untuk kriptografi saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk partisipan, ada yang mau bertanya? Silakan untuk raise hand terlebih dahulu ya. Di sesi pertanyaan yang pertama, dibuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ada yang mau bertanya? 3 pertanyaan dahulu, tolong raise hand. Silakan raise hand. Ayo nih, mumpung pembahasannya keren banget kan. Terus ada yang mau bertanya? Silakan raise hand. Oke, raise hand dulu ya, Kak Erwin. Tanyanya live chat atau bisa ngomong langsung? Boleh ngomong langsung aja, nggak apa-apa. Iya, yang mau saya tanyakan dari pengalaman ibu-ibu yang membawakan materi tentang firewall ini, kira-kira kalau kita di kantor atau dimanapun kita berada, kalau kita setting firewall itu alangkah lebih baiknya kita menggunakan yang open source atau kita menggunakan yang pakai firewall yang sudah jadi. Contoh, mungkin kita sebut merek, boleh Bu ya? Boleh, nggak apa-apa. Nah, mungkin kalau FortiGate atau Fortinet itu mungkin dari pengalaman beliau yang membawakan materi itu seperti apa. Sementara itu aja. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, untuk pertanyaan kedua, ada yang mau tanya lagi? Silakan raise hand. Oh ya, ada pertanyaan Ibu. Untuk materi kriptografi, apakah sudah di-share di Kampiun, Bu Kholidia? Sudah, Mbak. Oh ya, sudah ya. Oh, sudah Bu Nurliana. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya? Pertanyaan kedua, atau Bu Kholidiah mau langsung menjawab atau bagaimana? Atau Bu Nanda mau menjawab atau bagaimana? Tadi pertanyaannya untuk Mbak Nanda apa? Seperti firewall ya, tentang firewall.
Iya. Iya. Nanda? Langsung dijawab aja Mbak Nanda. Mungkin kalau pada tadi Pak Erwin ya. Iya betul, Pak Oke. Erwin. Pertanyaan bagus yang open source atau yang sudah terinstall. Nah, kalau yang sepengalaman saya ini biasanya tuh pakai firewall itu yang sudah terinstall. Kalau untuk di perusahaan-perusahaan sendiri sih ada plus minusnya untuk masing-masing antara yang open maupun yang close gitu. Cuman lebih kalau ya itu tadi kan sudah dijelaskan kalau misalkan yang pakai menggunakan yang sudah terinstall, nah itu otomatis berarti kita langsung menggunakan yang ada di laptop kita kayak gitu ya. Jadi kalau prefer yang mana, karena saya selama ini menggunakan yang aman-aman saja, tergantung kita menyikapinya kayak gitu. Menyikapinya kalau pakai open source berarti ada tambahan, berarti ada kalau misalkan yang sudah terinstall itu otomatis kita bisa dua-duanya sama sih sebenarnya, sama bisa kita pakai untuk memfilter gitu, mana yang lebih bagus tergantung lebih prefer kemana kayak gitu. Kalau saya selama ini saya gunakan yang sudah terinstall kayak gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Jadi kayak sesuai kebutuhan ya Bu ya, kalau Iya, saya jadi misalnya mau mendengarkan. menggunakan yang mana. Gitu. Gimana Pak Erwin? Oh begitu ya, oke. Ini saya kan kebetulan kan di kantor ini kan juga pakai firewall dia untuk melindungi server kami. Itu terkadang itu firewall kami itu kadang itu kelolosan. Jadi kelolosan itu ada semacam apa namanya file atau autorun gitu yang dia running langsung dan dia itu mengacaukan server kita. Dan saya kan kebetulan pakai open source. Nah, kira-kira kiat-kiatnya seperti apa ya supaya firewall itu dia bisa tahan dengan sebuah attacker yang dilakukan oleh pihak lain, dan itu di server kami itu tidak terdeteksi lognya. Jadi kemarin itu ada kasus bahwa kita kan pakai mail ya, mailnya kita kan dari Google. Setelah itu beberapa mail kita yang pakai domain kita itu dia kirimkan ke orang lain, itu dia masuk ke spam. Ternyata setelah kita cek, ternyata ada file web kami itu yang ada file autorunnya seperti itu. Oke Bu, mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Ya kalau saran saya kan sekarang udah ada yang lagi dikembangkan ya Pak ya, honeypot itu ya. Jadi kita penjaring semua informasi, kita nanti bisa ngelihat itu mungkin itu aja sih saran saya yang lagi dikembangkan sekarang honeypot. Kita coba aja pakai si honeypot itu kayak gitu untuk melihat menjaring mereka itu mana-mana. Kadang kan memang keterbatasan ya, open source kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Sama kayak kita bedanya pakai Windows sama Linux gitu. Misalkan kalau Linux kan dia lebih lebih nggak terlalu berat gitu kalau untuk digunakan, sedangkan Windows lebih kompleks, berarti dia lebih berat kayak gitu sih saran saya. Terima kasih untuk pertanyaan Pak Erwin, mungkin itu aja dari saya. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik, berikutnya ada pertanyaan lagi. Mungkin ada yang masih ganjil, masih kurang paham, boleh ditanyakan. Oke, ini passwordnya saya share ya. Nah, maaf. Nah, password untuk mengakses Posttest sudah saya share di grup chat ya, teman-teman, rekan-rekan sekalian. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan? Mungkin ada yang masih bingung, apa sih kriptografi? Kok saya masih pusing ya? Apa sih itu?
Nah, itu bisa ditanyain langsung kepada ahlinya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Yuk, sekarang tanya dulu aja, nanti takutnya nggak bisa nge-chain post-test loh. Yuk, silakan. Mungkin apa gitu, mungkin pengalaman waktu di kantor, waktu di kampus, terus terjadi kegagalan waktu ada firewall atau apa, atau saat mengenkripsi sebuah data atau apa, terus terjadi kegagalan, bisa dipertanyakan di sini juga, mumpung ada 2 narasumber yang ngerti banget terkait jaringan. Oh iya, ada pertanyaan dari grup chat, dari Kak Dewi Aryani. Bedanya hacker dan cracker itu apa ya? Nah, pertanyaan kedua nih. Ada yang mau jawab dari Ibu Khalidiah atau Ibu Nanda? Silakan. Bedanya hacker dan cracker apa ya? Gimana? Ibu Nanda tuh? Oh, Ibu Nanda mau Oke, jawab. saya coba jawab ya. Mm-mm. Kalau misalkan hacker, dia cuma melihat doang, tapi dia tidak dia tidak bersifat untuk merusak gitu. Tapi kalau yang cracker, dia nggak cuma melihat atau mencuri, tapi dia itu juga merusak sistem yang ada. Itu bedanya antara hacker dan cracker. Oh, seperti itu. Nah, cuma melihat aja. Dia cuma menghack. Berarti kan kita kan seringnya menghack gitu. Akun saya dihack nih. Nah, tapi cuma diambil alih aja. Jadi akunnya diambil alih. Misalkan Facebook saya dihack nih akunnya kayak gitu kan. Nah, tapi dia nggak merusak. Tapi kalau cracker dia rusak-rusak, dia ganti-ganti. Terus dia ngobrol tentang apanya, kayak gitu dia ganti yang mengatasnamakan diri kita. Seperti itu. Pertanyaan dari siapa ya? Dari Ibu Dewi. Kak Dewi. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Ibu Nanda. Penyebab akun kita gampang dihacker orang itu apa ya? Biasanya kita itu, kayak misalkan kalau kita bikin akun gitu ya, passwordnya itu kurang kuat kan, sekarang makanya karakter itu dilihat passwordnya tuh ada yang kuat atau enggak kan, kayak gitu ya. Terus ada yang strong kayak gitu. Nah, upayakan semua kombinasi dipakai, itu saran utamanya. Jadi kayak gimana Bu contohnya Bu? Misalkan nih ada Nanda gitu ya, atau pakai yang nama yang lain, @my 1234 pagar 789 kayak gitu. Jadi kombinasi antara tanda baca dan segala macam. Gitu. Oh iya. Mau sampai semua angka dipakai gitu sampai 100 juga nggak apa-apa. Nah, jadi strong banget gitu kan. Nah, itu passwordnya. Nah, terus nggak gampang kita tuh misalkan kadang kalau kita punya akun itu suka banget main klik-klik ya, biasanya ini ada diskon nih, ini gini segala macam, ibu-ibu terutama gitu ya, main asal diklik gitu tanpa tahu itu ternyata jebakan dari hacker kayak gitu. Jadi kita warning aja, jadi jangan asal mengklik-klik sumber yang nggak jelas. Oh ternyata sekarang COVID nih, lagi COVID gitu kan. Nah terus habis itu kita tuh jadi kayak yang langsung bagus nih tentang COVID gitu ya, perkembangan COVID sekarang kayak gimana. Oh ternyata COVID di sini udah zonanya kayak Surabaya, zonanya udah hitam nih misalkan gitu ya. Wah ini lagi booming lah. Biasanya hacker itu mencari informasi yang lagi nge-boom kayak gitu. Nah itu untuk menjaring kita. Terus kita nggak pernah upgrade. Jadi kita tuh nggak pernah misalkan sudah nih saya udah prefer banget sama akun saya, insya Allah aman aja. Nah baiknya kita upgrade dengan yang terbaru. Biasanya kan kita kalau misalkan Windows nih, Windows yang lama dengan sekarang tentu firewallnya berbeda. Pasti ada upgrade sistem. Selalu kita jangan jadi keamanan itu pasti ditingkatkan kayak gitu. Oleh karena itu ya kita jangan lupa untuk upgrade
sistem kita kayak gitu. Jangan cuman kita stay di situ-situ aja dengan merasa zona kita aman, padahal sebenarnya mungkin sudah dipantau gitu loh, sudah ada yang coba untuk memasuki sistem kita kayak gitu. Terus tadi karena kita merasa sudah aman, itu jadi security awareness-nya itu coba ditingkatkan, kita lebih aware lagi. Sistem ini harus saya jaga, gitu kan bahaya kalau misalkan semua informasi pribadi kita itu bisa dibaca orang. Itu sih. Oke. Berarti kalau saya tangkap kayak password yang alay-alay itu lebih oke ya? Oh iya, makanya itu lebih bagus itu ya. Jadi alay sedikit untuk password nggak apa-apa. 7, oke. Iya benar. Tipsnya biasanya apa? Rangkaian dari misalkan menggunakan apa gabungan antara huruf besar, huruf kecil, kemudian menggunakan simbol dan angka. Oke, siap. Baik, oke, pertanyaan selanjutnya. Kenapa Ibu? Maaf. Ya, nanti passwordnya ini sangat sulit untuk mencari kombinasinya karena lebih banyak jenis kombinasinya kan. Tadi dari angka huruf besar, huruf kecil, kemudian angka numerik, kemudian ada simbol atau tanda baca. Jadi untuk mengcracknya ini cukup sulit karena probabilitasnya kan lebih besar untuk mencuri informasi dari password. Oke. Ya itu aja Mbak Sarah, silakan dilanjutkan. Baik, pertanyaan sesi kedua, 3 pertanyaan lagi. Ada pertanyaan dari Nur Rahmat. Ada nggak firewall atau antivirus yang dapat digunakan selamanya dan tidak dapat melakukan penetrasi ke sistem selamanya? Kenapa dan mengapa? Aduh, ini kayak garansi seumur hidup gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan bisa semuanya pasti udah nyerang dan pakai open source itu gitu ya. Saya menjamin gitu ya seumur hidup data Anda aman gitu. Bayangkan Facebook aja yang udah dimulai kayak gitu bisa di-hack gitu ya, bisa di-share-share, artinya memang untuk keamanan kita itu ya antara deg-degan juga gitu ya. Kitanya bikin pagar makin tinggi-tinggi gitu untuk menghalangi gitu ya, firewall kita upgrade terus, kita ini terus gitu ya. Nah, tapi yang mau menghack juga ilmunya juga bertambah terus gitu ya, hacker-hacker itu gitu, hacker itu makin hack juga gitu ya. Apalagi dengan kemajuan teknologi, orang bisa cuma sekedar iseng tapi akhirnya berdampak sesuatu gitu untuk sistem yang dituju. Artinya ya sampai sekarang ya semua ada plus minus, kan tidak ada yang sempurna. Oke. Gitu. Ini mungkin saya tambahkan sedikit Mbak Nanda, kemampuan hacking atau hacker ini tidak flat ya, maksudnya ini akan berubah ya, semakin tahun kemampuannya akan naik ya Pak, dengan sesuai dengan misalkan kita memberikan password yang cukup sulit gitu. Nah ini pasti ada saja suatu hari ini yang bisa membobol ya. Dengan bertambahnya waktu, kemampuan ini juga akan bertambah. Kenapa kita selalu butuh untuk updating dan mungkin kita ganti firewall yang lebih up to date dan lain-lain, atau antivirus kita update. Nah itu adalah kebutuhannya seperti itu karena kemampuan untuk hacking si hacker atau crackernya itu juga semakin tinggi. Itu tambahan dari saya. Berarti caranya harus rajin update antivirus, misal seperti itu, dan upgrade beberapa platform yang lagi ada sekarang gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana script untuk membuat firewall yang handal? Dari Kak Sulaiman. Kalau membuat firewall yang handal itu ya tergantung, kan kayak tadi kalau namanya firewall kan dia membatasi data, informasi atau apapun baik yang keluar maupun masuk dari kita gitu sebagai host gitu ya. Nah, sekarang kalau kita tuh melihat begitu banyaknya informasi, kadang ada yang hoax, ada yang benar dan segala macam, terus ada yang bisa dipercaya, tidak bisa dipercaya. Sekarang kan kepercayaan tuh krisis sekali ya. Kita harus ngelihat bagaimana nih sumbernya, apa benar atau tidak kayak gitu ya. Itu juga
bener nggak sih kadang orang yang memang benar-benar itu websitenya ditunggangin juga gitu kan sama hacker itu, dia ambil di tengah-tengahnya kayak gitu. Jadi apa ya, memang berhati-hati. Upgrade tadi itu memang yang paling solusi yang paling eh, saya sarankan gitu ya. Jangan males untuk mengupgrade sistem yang ada yang kita punya gitu. Terus jangan lupa juga kita harus perhatian gitu ya. Jangan cuman selama ini aman kok gitu. Aman menurut kita, tapi mungkin sistem kita tidak seperti yang kita kira kayak gitu. Karena hacker di mana-mana saat ini. Kriminal bisa terjadi ya, bisa mobile banking segala macam atau web banking juga kan. Nah itu bayangin kalau misalkan itu kebobol password, semuanya habis lah kita. Wah, sangat merasakan ya. Berarti firewall itu penting banget ya. Siap. Password juga dipastikan passwordnya tadi alay password itu. Alay password, siap. Oke. Ada pertanyaan dari Kak Erwin nih. Sejauh mana tingkat efektivitas fungsi gateway antivirus pada topologi jaringan? Tingkat efektivitas fungsinya gateway. Kalau gateway sendiri, kalau kita artiin kan gateway sendiri itu kayak pagernya gitu ya. Dan dia yang memang benar-benar ada di garda terdepan. Artinya dia itu yang memang memplottingkan kita harus kemana kayak gitu. Jadi kalau di sini ditanyakan tingkat efektivitas fungsinya, ya berarti dia yang memang paling efektif itu ya harus sesuai. Misalkan kalau gateway-nya tadi firewall-nya itu diaktifkan dengan baik kayak gitu. Jadi dilakukan dengan sesuai fungsinya aja. Kalau misalkan memang lagi tidak diperlukan ya nggak usah. Kayak misalkan kalau kita lagi ngetes jaringan itu, atau kita mencoba membuat virus kayak gitu ya, iseng-iseng seberapa kuat sih. Biasanya kan kita kalau misalkan untuk ngecek jaringan kita itu pertahanannya seberapa kuat, dan kita harus ada penyerangan juga. Nah, berarti firewall kita matikan. Nah, efeknya, dampaknya, impactnya seperti apa? Nah, nanti baru kita analisa. Kayak gitu sih biasanya. Semoga menjawab ya. Baik, ada pertanyaan lagi dari Kak Dewi. Kalau di aplikasi chat seperti WhatsApp, ada keterangan secure with end-to-end encryption. Mohon penjelasannya. Mungkin Mbak Dia mau jawab. Apa tadi Mbak tulisannya? Secure? Kalau di aplikasi chatting, misalnya kayak WhatsApp, ada keterangan secure with end-to-end encryption. Itu maksudnya bagaimana ya? Berarti isi chat yang Bapak Ibu dituliskan di dalam di dalam WA ini hanya bisa dibaca dan diterima oleh tadi pengirim dan penerima. Jadi sudah diamankan oleh sistem keamanan dari WhatsApp sendiri. Keamanan dari informasinya ini tidak akan tersampaikan ke pihak ketiga. Seperti itu. Oh, seperti itu ya. Baik. Untuk pertanyaannya selanjutnya, Kak Nur Rahmat. Ini ada Kak Muhammad Arya. Ini ada Muhammad Arya Siddiq ya tadi yang right hand. Oh, iya, oke. Mungkin bisa open mic Kak Muhammad Arya. Mau bagaimana? Izin bertanya Bu, pertanyaan saya itu apakah ada cara atau tips khusus untuk menggunakan fasilitas Wi-Fi di tempat publik seperti bandara atau coffee shop agar aman Bu? Mbak Nanda atau saya menjawab. Jadi keamanan di bandara ya, password. Nah, seperti ini. Keamanannya dari sisi mana dulu Mas Arya? Kalau misalkan keamanan dari sistem network yang punya atau bandaranya sendiri, dia sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa yang ketiga ini kita bisa menerapkan hierarki di dalam jaringan. Jadi kalau kita berada di bandara, di area network
bandara ini sudah di-set untuk guest atau untuk tamu untuk menggunakan wifi tersebut dan diberikan biasanya sudah di-share berdasarkan passwordnya ya. Nah ini yang perlu diamankan sebenarnya adalah sisi dari keamanan jaringan di bandaranya sendiri, dari orang yang misalkan menggunakan fasilitas umum untuk masuk ke dalam jaringan bandara. Jadi kalau misalkan dari sisi kita tidak perlu khawatir untuk menggunakan wifi yang sifatnya publik, karena itu di dalam hierarki atau tingkatan. Jadi kalau kita set up wifi itu kan ada tingkatan tertentu ya, dan selain itu juga pengaturan bandwidth dan lain-lain. Nah ini biasanya yang paling low atau paling rendah ini untuk umum ya, untuk tamu. Kemudian nanti untuk misalkan internal seperti kita di kampus kan itu ada lokal internal, wifi internal dan lain-lain. Nah seperti itu Mas Arya, ada pertanyaan atau kurang jelas? Yang di grup chatting? Oke. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Iya. Baik. Saya menambahkan boleh ya? Boleh. Jadi kalau misalkan namanya kita udah share to public, namanya kita udah masuk internet, berarti kita tingkat awareness-nya harus tinggi ya. Berarti kita khawatir, was-was, itu penting gitu. Kita harus ngecek karena kita udah masuk ke jaringan publik, yang artinya publik bisa masuk gitu kan. Gak cuma kita yang bisa masuk ke dalam jaringan itu. Gitu. Makanya kalau misalkan terus jangan lupa kalau kita habis masuk ke dalam suatu jaringan wifi gitu ya, misalkan gitu ya, dimanapun itu gitu, mau kita ada dimanapun, makanya kan mereka ngasih ya share teman itu pasti dia publik gitu, untuk publik semua gampang masuk kayak gitu, cuman dia sekedar ngasih passwordnya aja kayak gitu. Nah, di situ biasanya kalau misalkan orang-orang itu kayak misalkan kita ada di suatu tempat, misalkan contoh kayak Starbucks kayak gitu ya, atau kita di Alfamart atau Alfamidi yang kayak gitu, yang di tempat-tempat umum lah yang kita biasa untuk, artinya itu bukan private ya, yang memang untuk orang luar bisa masuk, siapa aja bisa masuk asal pakai password itu udah bisa masuk kayak gitu ya. Nah itu kita harus jangan lupa forget atau lupakan wifi itu gitu. Jadi kita putuskan sambungan itu, karena kalau enggak mungkin ada, kalau hacker itu biasanya ada membutuhkan waktu ya, nggak langsung asal masuk terus dia langsung dapat, enggak, tapi dia mencari siapa sasaran empuknya gitu, siapa sasaran yang, nah dia mencari mana yang jalan yang paling mudah untuk diganggu seperti itu. Jadi jangan lupa untuk forget password, lebih baik kita masukkan password secara manual lagi untuk melakukan koneksi ulang. Seperti itu saran dari saya. Terima kasih. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya dari tadi untuk yang Kak Nur Rahmat ini kan udah dijawab ya tadi ya tentang gimana cara bikin passwordnya kuat. Selanjutnya dari pertanyaan dari Irfan, kalau kursor nulis-nulis sendiri seperti tanda pagar, itu apa ya penyebabnya? Ada dua kemungkinan itu. Kalau dari saya. Biasanya pakai wifi gitu. Biasanya. Yang seperti itu biasanya pakai optik. Daripada pakai kabel. Oh, nah itu biasanya kemungkinannya mungkin ini cahayanya nggak fokus, optical cahaya optiknya tidak ini, atau baterainya mungkin sudah low. Oh gitu. Kayak tanda hashtag gitu loh, hashtag pagar gitu loh. Ya itu nulis sendiri. Nah itu bisa karena pengaruh dari gelombang atau sinyal dari yang lain. Sebenarnya yang lebih aman pakai kabel, tapi sekarang tidak umum lagi kalau kita pakai kursornya itu pakai kabel. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Laude Muhammad Tajidun. Algoritma kriptografi yang paling baik itu apa? Lalu, hacker yang paling sukses adalah hacker yang bermanfaat sisi lemah manusia. Bagaimana pendapat Ibu narasumber? Algoritma kriptografi yang paling baik itu apa? Gimana Kak? Enggak, algoritma yang bagus atau enggak?
Algoritmanya ini sebenarnya ada banyak ya yang bisa diterapkan, mulai dari yang paling rendah ini contohnya ada yang disebut Caesar. Ini kita hanya mengubah, misalkan kita punya huruf A, B, C, D, kita ubah susunannya ke dalam angka. Misalkan A itu jadi huruf 1, kemudian B itu hurufnya 2, jadi misalnya saya mau menulis aku gitu ya. A berarti 1 ya, K itu huruf berapa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ke 12 ya. Misalnya 1, 12, kemudian U nanti huruf keberapa. Nah, itu bisa menggunakan kombinasi dari angka ya. Itu yang paling rendah sekali yang disebut kriptografi Caesar ya. Kemudian bagaimana mengenerate sebuah zipper atau maaf putus-putus suaranya. Inskripsi tadi mantan itu tidak jadi topik penelitian juga. Itu menggunakan algoritma pemrograman. Jadi kalau kita mau membuat, tadi saya bikinkan contoh Caesar kriptografi ya. Caesar kriptografi ini kita mengubah susunan huruf alfabet ke dalam sebuah angka atau sebuah numerik ya, angka numerik. Misalkan A itu adalah 1, B itu 2 dan seterusnya. Nah itu yang paling mudah karena si hacker tadi ini dengan mudah bisa mendapatkan informasi awal karena susunan chippernya tadi atau algoritma enkripsi tadi sangat mudah ya. Jadi bagaimana cara membuat sebuah password kriptografi yang sulit berarti tergantung dari algoritma enkripsinya. Jadi ini berkaitan dengan kemampuan untuk programming untuk membuat apa tadi chippernya atau enkripsi algoritmanya. Itu ada macam-macam sih tekniknya. Nah ini bisa dipelajari dengan ilmu atau tadi ada bagian yang kita bagaimana membuat bagian sendiri yang membuat apa namanya riset atau penelitian membuat bagaimana membuat password yang cukup sulit untuk dihack. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua apa Mbak? Oke, untuk pertanyaan kedua, hacker, ini ada pendapat ya, katanya hacker yang paling sukses adalah hacker yang memanfaatkan sisi lemah manusia. Bagaimana pendapat Ibu? Hacker yang memanfaatkan sisi lemah manusia. Seperti ini. Sisi lemah ini maksudnya mungkin Bapak Ibu menggunakan password yang juga lemah ya. Contohnya misalkan Anda Bapak Ibu menggunakan rangkaian dari tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini kan sangat mudah untuk ditemukan ya. Misalnya si hackernya sudah menemukan profil dari Bapak Ibu, kemudian sudah tahu tanggal lahirnya berapa, tinggal dimasukkan kombinasinya. Nah, jadi itu yang mungkin yang dimaksud dengan sisi lemah ya. Tapi kalau dari saya ini adalah awareness masalah tidak aware tentang keamanan mengenai masalah problem keamanannya sendiri. Jadi saya kira masalahnya bukan si hacker ini mampu menghack karena ada kesempatan ya, karena misalnya lemahnya password, lemahnya sistem dan lain-lain. Jadi memberikan peluang untuk dihack atau diserang ya seperti itu. Jadi untuk preventifnya atau tindakan pencegahannya tadi ya pasang firewall yang bagus, yang misalkan sudah up to date, diupdate antivirusnya, kemudian membuat rangkaian dari password yang sulit yang tadi sudah saya sebutkan ya. Untuk membuat password yang sulit itu misalkan membuat kombinasi dari huruf besar, huruf kecil, kemudian ada simbol di dalamnya dan ditambahkan ada angkanya. Nah, sekarang password ini sudah mintanya seperti itu ya. Jadi tidak melulu tanggal lahir atau mungkin rangkaian alfabetik, tapi sudah ditambahkan ke dalam numerik ya. Numerik misalnya tanda seru, tanda titik, koma dan lain-lain dan rangkaian dari angka-angka. Seperti itu, Mbak. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Sulaiman. Saya mau membuat website desa. Bagaimana penerapan tools untuk enkripsi dalam membuat keys di surat elektronika? Oke, kalau membuat kunci di dalam berarti ini surat elektronik ya. Misalnya bentuknya Word.
Nah, ini sebenarnya sudah tersedia kalau Bapak periksa ya di dalam Word ini sudah tersedia mengamankannya dengan password, Pak. Jadi yang tahu password untuk membuka misalnya suratnya ini, surat yang akan dikirim bentuknya dalam Word. Nah, ini sudah disediakan dalam Word-nya untuk membuat kuncinya. Jadi hanya bisa dibuka yang punya kunci, yang punya si B. Nah, si B ini membuka file tersebut, kuncinya ini. Nah, itu sudah disediakan di dalam Word-nya. Sudah ada. Oh, seperti itu. Ibu, suaranya hilang, Ibu. Suaranya hilang? Oh ya, udah. Baik, udah? Oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Dari Denny. Kak Denny Harmoko. Bagaimana cara mengetahui apakah akun kita itu aman atau tidak? Adakah indikasi khusus untuk mengetahui hal tersebut? Keamanan akun ya? Keamanan akun berarti ini biasanya coba yang pertama coba untuk memeriksa password, rangkaian passwordnya. Apakah masih tanggal lahir atau sudah tadi yang saya sebutkan ya, rangkaian alfabetik, simbolik, terus numerik ya. Ya, coba diganti. Yang pertama itu. Yang kedua, misalkan terjadi perubahan nggak? Misalkan tanpa Bapak Ibu sadari terjadi perubahan. Misalkan Facebooknya tiba-tiba ngirim wall sendiri, atau misalkan timeline-nya sudah tiba-tiba ada berubah. Berarti kalau misalnya ada perubahan-perubahan tersebut, ada kemungkinan ada yang masuk ke akun Bapak tanpa sepengetahuan Bapak. Kemudian yang ketiga, tips ya, ini tips-tips untuk mengamankan akun. Kemudian kalau sudah Anda browsing, Bapak Ibu semua browsing dengan menggunakan browser, tadi jangan lupa di logout ya. Setelah selesai menggunakan akunnya, ini di logout passwordnya, selalu di logout. Nah, kalau misalkan ini bisa macam-macam ya, kita kan biasanya bekerja di dalam kantor ini menggunakan komputer yang sifatnya misalnya dipakai bersama. Nah, itu kalau dipakai bersama, forget passwordnya. Kalau misalkan ini pengguna untuk pribadi Bapak tidak dihilangkan juga tidak apa-apa ya, karena ini untuk yang sering menggunakan kan Bapak sendiri. Tapi kalau misalkan untuk kegiatan bersama, nah ini sebaiknya passwordnya dihilangkan. Nah, seperti itu tipsnya. Mungkin dari Mbak Nanda ada tambahan? Udah cukup sama. Baik. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Kak Nur Rahmat. Bagian besar masyarakat Indonesia belum menggunakan operating system yang ori. Nah, gimana untuk mengetahui operating system yang sudah terjangkit virus atau malware dari awal? Kalau masalah malware berarti antivirus ya di sini yang bekerja. Berarti yang pertama scan dengan menggunakan antivirus. Kemudian biasanya satu antivirus ini tidak cukup digunakan. Jadi misalkan Bapak Ibu menggunakan, jadi ada virus yang tidak bisa dideteksi untuk satu antivirus, tapi dideteksi untuk antivirus yang lainnya. Jadi menggunakan beberapa antivirus ya, tapi jangan kebanyakan juga nanti lemot laptopnya. Nah, berarti scanning ya, scanningnya mungkin secara berkala. Kemudian kalau misalkan tidak terjadi hal-hal aneh, berarti sifatnya aman ya. Kemudian kalau kita browsing ke internet, ini hati-hati dengan pop-up itu yang sering muncul. Jangan tiba-tiba ngeklik, kemudian ini biasanya bentuknya serangan-serangan gitu. Serangan-serangan baik itu biasanya macam-macam bentuknya. Misalkan ada duplikasi website. Nah, duplikasi website ini biasanya mengambil informasi atau data pribadi Anda. Kemudian misalkan bentuknya bisa berupa file-file juga bisa, misalkan klik kemudian harus buka file ini atau tiba-tiba ngeklik kita harus install sesuatu. Nah, ini harus hati-hati, diblok saja. Jadi pop-up yang muncul ini sebaiknya kalau tidak dirasa penting, nah ini sebaiknya tidak diinstal atau dilanjutkan ya, cukup di-ignore atau diabaikan. Nah, seperti itu. Ada tambahan Mbak Nanda? Ya, kalau misalkan kita mau tahu OS itu tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan sama Mbak Dia, OS itu
ini sehat atau dia berpenyakit sih, intinya kan kayak gitu. Nah, yang benar yang pertama tadi udah disampaikan ya, berarti tiba-tiba nanti ada serangan pop-up untuk Windows. Jadi waktu kita mencoba menginstal si OS-nya itu, tiba-tiba nanti ada pop-up yang nakal gitu loh. Istilahnya dia tuh pop-up-nya nggak benar gitu. Terus dia mengarahkan berat. Jadi PC atau laptop itu jadi berat. Padahal yang biasanya beratnya tuh berat yang benar-benar berat yang sampai nggak kuat gitu. Berarti kan ada sesuatu yang menunggangi dia, bukan pada kapasitasnya kayak gitu. Terus yang ketiga, dia tuh bisa terhubung secara acak gitu. Kita nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba dia buka-buka website sendiri kayak gitu. OS-nya berarti kan memang OS-nya bermasalah. Intinya kalau misalkan dia itu nggak sehat, berarti dia ada bermasalah. Itu aja sih dari saya tambahan. Mungkin bisa membantu. Baik. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Kak Premaldo Malik Haryansyah. Oke. Apakah ada sistem yang aman, Bu? Apakah ada sistem yang aman? Ini yang dimaksud sistem yang aman mungkin kurang kurang sub lagi. Kurang spesifik ya. Oke. Spesifik. Ya, Oh. Mungkin yang dimaksud jaringan yang aman ya. Kalau jaringan yang aman tidak ada ya. Ini pasti kalau nggak paling minimal pasti ada serangan dari virus ya. Dulu tahun berapa ya saya lupa. Itu ada serangan-serangan yang menyerang Windows sehingga Windows itu perlu menyerang port tertentu. Kemudian sehingga Windows ya semua PC atau komputer yang menggunakan Windows harus diupdate Windows-nya ke seri yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Ini contoh. Jadi akan ada saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk usil yang mungkin untuk menunjukkan, kalau hacker itu kan biasanya untuk menunjukkan eksistensi dirinya seperti itu. Ya itu jawaban dari saya. Jadi tidak ada yang aman. Minimal serangan antivirus itu pasti ada. Berarti tidak ada sistem yang aman. Jadi dari diri kita untuk memproteksinya dengan menginstal antivirus, memasang firewall, seperti itu ya Bu ya. Oke, siap. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Taufan Asrizen. Mohon penjelasan untuk hack di Facebook yang menyebabkan share berantai, modelnya seperti apa? Terima kasih. Hack di Facebook. Facebook hacker ya. Mohon penjelasan untuk hack di Facebook. Saya kurang paham pertama. Untuk hack di Facebook yang menyebabkan share berantai. Mungkin ini perlu diganti di dalam settingan dari Facebooknya, Facebook pribadi. Mungkin ada settingan yang belum privasi ya, di bagian privasinya belum di setup sepertinya. Jadi misalnya ada pop-up tertentu yang tiba-tiba muncul, kemudian nge-share ke teman-temannya seperti itu. Nah ini bisa diatasi kalau di setupnya, di setting privasinya di dalam, dan nanti siapa Muhammad Taufan, Anda masuk ke dalam akun Facebook Anda, terus dibuka bagian keamanan, kemudian di situ ada setting. Nah ini privasinya coba lebih dibuat privat lagi, jangan bersifat umum lagi. Nah itu mungkin salah satu caranya ya untuk mengamankan Facebook Anda. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi atau langsung mau mengerjakan proses, tapi sebelumnya kita foto-foto dulu ya. Buat teman-teman partisipan, tolong nyalakan webcamnya, kameranya. Kita mau foto bareng nih. Seperti itu. Tim LPPM, apakah ada siap untuk meng-capture fotonya? Ayo kita nyalain dulu kameranya, kita foto bersama dulu. Ya, kita tunggu yang lain menyalakan. Waduh, siap. Waduh. Cantik banget Bu Aisyah, Masya Allah. Kak Aisyah, Masya Allah, cantik banget.
siap, siap. Wah, Kak Musdalifah juga. Nah, oke, yang ini, yang lainnya mungkin nggak mau nyalain kamera. Kita foto bersama dulu. Pak Aris nggak mau nyalakan kameranya. Kak Neti nggak mau nyalakan kameranya. Oke. Oh, ada yang bermasalah. Oh ya, tidak apa-apa. Baik. Teman-teman, yuk, udah mau nyalain semua? Oke. Oke, kita foto bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya Bapak, Mbak. Saya dua, Oh, tiga. oh iya. Tangannya gimana, Bu? Jempol apa gimana, Bu? Bu Nanda, enak gimana? Jempol apa gimana? Tangannya? Atau bebas? Oh, jempol aja. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Banyak ya, Mbak? Oh iya, baik. Oh, ditambah lagi nggak tim LPPM? Oh, oke, next. Oke dah. Baik. Acara berikutnya adalah pengisian post-test dan feedback. Tadi passwordnya sudah saya sudah saya share ya, teman-teman. Masih ingat kan passwordnya apa tadi? Ini dia pas. 620. Ya. Baik. Silakan buat teman-teman untuk mengisi post-test dan juga surveinya ya. Untuk password dari si post-testnya adalah hack030620. Seperti itu. Nah, untuk pengerjaan post-test ini bisa dikerjakan hingga pukul 2 siang. Jadi mulai